Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, apa kabar? Terlihat segar hari ini, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik dan sehat. Bagaimana kabar Bu ya dan keluarga? Sehat? Alhamdulillah semua baik, Pak. Mohon maaf, Pak, sebelumnya dia mengganggu waktu Bapak. Kebetulan dia ada tugas dari program pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Mandirancan terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh, mangga. Apa yang dapat saya bantu? Ya, terima kasih banyak, Pak, sebelumnya. Jadi begini, Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Seda ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema, Pak, dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakan kepada dia beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Oh iya, yang mana ya Bu? Memang baru-baru ini ada salah seorang guru SD Seda ini meninggal dunia, sehingga terjadi kekosongan guru. Di sisi lain ada yang melamar ke SD kita, seperti Ibu ketahui, dengan kompetensi yang memenuhi persyaratan sebagai guru kelas. Pada saat itu Bapak bingung apakah harus menerima guru tersebut atau tidak, karena kalau menerima kondisi keuangan kita di SD kita ini tidak memenuhi, dan tahun ini terjadi penurunan murid yang berdampak terhadap penerimaan dana BOS. Karena itu masih harus kita pikirkan lagi, yaitu 3 orang guru subang. Kalau tidak diterima, selain berdampak pada kondisi keuangan kita juga menghadapi kekosongan guru kelas. Kalau menggunakan guru yang ada akan terjadi rangkap tugas yang dapat menyebabkan salah satu pekerjaan tidak maksimal dikarenakan bukan sesuai dengan ahlinya. Seperti apakah memperdayakan guru olahraga dan guru agama yang sama-sama kita ketahui, kalau pelajaran agama dan olahraga dibebankan kepada guru kelas, apakah guru kelas mampu mengajarkan yang bukan kompetisinya? Bingung juga ya, Pak, masalah tersebut. Jadi keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu, Pak? Yang Ibu ketahui, kita mengadakan rapat dengan seluruh dewan guru dan komite sekolah, juga dilibatkan dari koordinator wilayah kecamatan terkait dengan hal ini, dan hampir seluruh menginginkan menerima guru tersebut agar kelas 2 mempunyai wali kelas serta fokus terhadap perkembangan anak didik, dan guru lain juga bisa fokus dengan pekerjaannya. Akhirnya kita memutuskan untuk menerima guru tersebut. Dengan konsekuensinya kita menyampaikan kepada guru yang melamar tersebut untuk melakukan magang terlebih dahulu pada tahun pertama dengan honor seadanya, sambil kita menganalisa kebutuhan sekolah dan menyusun keuangan untuk kebutuhan lebih prioritas ke depannya. Wah, keputusan yang sangat solutif itu ya, Pak. Nah, jadi begini, Pak, dalam modul yang dia pelajari pada program guru penggerak itu ada 2 jenis dilema, Pak, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral, yaitu merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak sendiri,
bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti tadi di atas, Pak? Iya. Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Kalau saya sendiri melihat dan mempelajari kasus tersebut agar mampu mengidentifikasinya. Jika kasus tersebut berhubungan dengan hukum, maka itu masuk pada kategori bujukan moral. Tetapi jika masalah tersebut tidak berhubungan dengan ranah hukum, maka itu termasuk dilema etika. Apabila jika dampak yang ditimbulkan dari permasalahan benar dari sisi yang satu dan sisi yang lainnya, jadi pasti sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Iya, betul sekali, Pak. Berarti seperti kasus di atas ya, yang Bapak hadapi, apakah akan menerima guru tersebut atau tidak menerima guru tersebut dengan resiko kondisi keuangan yang tidak stabil ya, Pak. Dan juga pasti kalau misalnya tidak menerima, kita akan rangkap jabatan, kemudian ada guru yang tidak fokus karena salah satu pekerjaannya di mana keduanya sama-sama benar dan tidak melanggar aturan hukum ya, Pak. Ya, betul sekali, Bu. Nah, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya lebih mengedepankan nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, keselamatan, tanggung jawab, integritas, kejujuran, rasa syukur, kasih sayang, dan rajin. Maka kebenaran akan mengikuti dengan sendirinya. Ya, berarti Bapak sendiri lebih mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal ya, Pak. Adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika seperti tadi, Bapak? Untuk menghadapi kasus seperti itu, biasanya saya melakukan langkah-langkah dengan cara saya melakukan konfirmasi dan koordinasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian saya melakukan diskusi dengan seluruh dewan guru beserta komite sekolah. Dan yang terakhir, saya merefleksikan bagaimana dampak dari jangka pendek dan jangka panjang atas keputusan yang saya ambil. Apakah keputusan yang diambil terbaik hanya untuk saat ini atau terbaik untuk masa yang akan datang? Sangat luas sekali ya, berarti Bapak melihat dari berbagai sisi, dampaknya saat ini bagaimana, kemudian dampak jangka panjangnya bagaimana. Ya. Luar biasa, Pak. Ada tidak, Pak, hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi, Pak? Saya rasa akan menjadi efektif ketika masalah tersebut kita komunikasikan dan didiskusikan kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga kita sendiri mampu memutuskan sebuah keputusan atas dasar pemikiran bersama dan bukan hanya benar atas pemikiran sendiri, dan dampaknya bagi kebanyakan orang serta kebaikan masa yang akan datang. Wah, luar biasa sekali, Pak. Berarti Bapak mempertimbangkan saran dan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan ya, Pak ya, sehingga pada saat pengambilan keputusan Bapak melihat dari berbagai sudut. Nah, adakah yang menurut Bapak merupakan tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah harus adanya rasa saling mendukung dan keterbukaan dari seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Betul sekali, Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah aturan nih, aturan tertentu
dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya begini Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk dan prosedur yang Bapak jalankan? Sepertinya kalau jadwal itu tidak ada, tetapi prosedur ada seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa saya memerlukan tanggapan dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pengambilan sebuah keputusan. Melihat dari berbagai sudut pada sebuah rapat dan forum diskusi untuk menghasilkan sebuah solusi yang terbaik. Wah, Bapak ini keren sekali sebagai kepala sekolah ya Pak. Bapak begitu luar biasanya adanya tadi keterbukaan, komunikasi yang baik. Nah Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tadi dilema etika Pak? Tentu saja sebelumnya saya berkonsultasi dulu dengan koordinator wilayah kecamatan, komite sekolah, dan pertimbangan dewan guru. Hal tersebut lebih memudahkan saya dalam mengambilkan keputusan yang terbaik. Oke, baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak tadi sampaikan, pasti ada pembelajaran ya Pak yang dapat kita petik. Nah, dari pengalaman Bapak, apa sih pembelajaran yang Bapak petik untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika Pak? Intinya adanya koordinasi, keterbukaan, hubungan komunikasi, dan kerjasama yang baik dengan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian kita juga harus mampu melihat dampak dari sebuah keputusan yang kita ambil, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang bukan saja terbaik atau menyelamatkan hanya satu sisi, tapi mengabaikan di sisi lainnya. Artinya kita sebagai pemimpin harus mampu mengakomodir saran dan masukan dari semua pihak demi kemajuan bersama serta mewujudkan pendidikan dan pembelajaran berpihak pada kepentingan murid. Nah, itu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Berarti Bapak mengambil sebuah keputusan itu mementingkan dari berbagai sudut pandang, kemudian bagaimana juga berdampak jangka pendeknya, jangka panjangnya, kemudian apakah keputusan yang Bapak ambil itu juga demi kemajuan bersama dan apakah berpihak pada kepentingan murid. Nah, ini juga sama dengan modul yang saya pelajari Pak, bahwa pengambilan sebuah keputusan itu memang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi Bapak sebutkan, kemudian berpihak kepada murid, dan kita juga harus tanggung jawab dalam ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan. Berarti Bapak ini benar-benar sudah melakukan langkah-langkah yang seperti yang saya pelajari Pak. Nah Bapak, saya di ujung waktu nih, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya menjadi narasumber pada tugas saya hari ini Pak. Iya Bu, sama-sama, saya juga senang bisa membantu Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya mohon izin pamit. Semoga lancar dan diberikan kemudahan bagi Bapak dalam melaksanakan pekerjaan. Amin, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat. Dari mana kabarnya kuliah? Alhamdulillah baik Bu. Maaf Ibu sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Saya ada tugas dari program pendidikan guru penggerak Bu, untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Mandirancan terkait praktik pengambilan sebuah keputusan. Bolehkah Ria mengajukan atau ngobrol-ngobrol nih dengan Ibu tentang hal tersebut? Oh, yang bisa Ibu bantu, Neng. Terima kasih banyak Ibu.
selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Nanggela 1 ini, adakah suatu masalah Bu yang pernah Ibu hadapi? Kemudian, di mana masalah itu menimbulkan sebuah dilema Bu dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Ibu menceritakannya kepada Lia beserta cara menyelesaikan masalah tersebut? Iya, pasti ada saja masalah yang membuat saya kadang-kadang bingung untuk mencari solusi terbaiknya. Kadang menemukan dilema juga dalam hati, bagaimana kalau saya mengambil keputusan ini tapi dampak dari keputusan itu tidak baik bagi semua orang. Saya biasa ketika menghadapi suatu masalah, saya mempelajarinya terlebih dahulu dan meminta pandangan dari berbagai pihak. Wow, Ibu berarti keren sekali ya. Ketika menghadapi suatu permasalahan, Ibu tidak hanya memikirkan diri sendiri saja atas pemikiran diri sendiri, tetapi Ibu meminta pandangan dari berbagai pihak. Baik Bu, jadi begini Bu, saat ini Lia sedang mempelajari modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, di mana yang Lia pelajari itu ada 2 jenis dilema Bu. Yang pertama adalah dilema etika, yaitu kebenaran melawan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah bujukan moral, yang merupakan kebenaran melawan kesalahan. Nah, menurut Ibu sendiri nih, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang seperti tadi Ibu sampaikan, apakah termasuk ke dalam dilema etika atau termasuk ke dalam bujukan moral Bu? Kalau menurut saya sendiri sih biasanya mempelajari terlebih dahulu masalah tersebut atau mengklarifikasinya dan menemukan fakta dan data dari masalah tersebut. Setelah itu kami akan kaitkan dengan moral dan hukum. Apabila masalah tersebut melanggar hukum, maka itu termasuk benar lawan salah dan dipastikan termasuk bujukan moral. Namun, bila masalah itu tidak di sisi satu benar dan di sisi lainnya benar, maka itu dilema etika. Baik sekali Bu ya, berarti Ibu mengidentifikasinya dikaitkan dengan moral dan ranah hukum ya Bu ya. Kalau itu memang melanggar hukum berarti itu termasuk bujukan moral ya Bu ya. Nah, Ibu berarti Ibu mempelajari masalah tersebut secara menyeluruh juga, kemudian Ibu juga menentukan mana masalah yang termasuk dilema etika, yang tadi dikaitkan dengan moral dan ranah hukum, kemudian mana yang termasuk ke dalam bujukan moral. Iya, itu benar sekali. Karena tidak mungkin kita menentukan jenis masalah tanpa kita mempelajari dan mengidentifikasi suatu permasalahan tersebut. Baik sekali Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, seperti yang sudah disampaikan di atas, kita melihat sebuah permasalahan itu tidak hanya dari satu sudut pandang saja, tapi dari berbagai sudut pandang. Selain itu juga dengan berbagai pertimbangan dan diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan berdampak baik terhadap siapapun. Wow, Ibu keren sekali ya. Berarti Ibu melakukan langkah-langkahnya tadi melihat dari berbagai sudut pandang, kemudian berbagai pertimbangan, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan apakah keputusan yang diambil juga berdampak terhadap siapapun. Nah, Ibu kemudian langkah-langkah Ibu sendiri nih, ada tidak prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika tersebut? Untuk menyelesaikan masalah dilema tersebut, biasanya Ibu melakukan langkah-langkah seperti mengenali dan mempelajari masalah tersebut untuk menemukan data dan fakta. Misalnya penyebabnya apa, siapa saja yang terlibat, apakah melanggar hukum atau kode etik dalam profesi kita. Mendiskusikan dengan matang permasalahan tersebut dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Dari situ juga kita akan menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat kita ambil mana yang paling baik dan dampaknya untuk kedepannya, bagaimana apakah untuk kebaikan semua orang atau tidak.
Langkah-langkah yang Ibu lakukan sudah luar biasa sekali ya. Alur dan mekanismenya bagaimana tadi Ibu menemukan atau mengkaji terlebih dahulu permasalahan yang ada untuk menemukan sebuah data dan fakta. Kemudian Ibu juga mengujinya apakah masalah tersebut melanggar hukum atau kode etik kita sebagai profesi guru ya Bu ya. Kemudian mendiskusikan juga dengan pihak-pihak yang berkepentingan agar Ibu bisa mempunyai referensi mungkin ya Bu ya, referensi alternatif pemecahan masalah sehingga pengambilan keputusan yang Ibu ambil untuk kebaikan semua orang. Ya. Nah, keputusan yang Ibu ambil ini sangat tepat dan bijaksana sekali. Kemudian ada tidak Bu hal-hal yang Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi Bu? Betul sekali nih. Tentu saja itu ada kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait membangun hubungan komunikasi yang baik, sehingga kita bersama-sama menganalisa sebuah permasalahan dan banyak menerima saran serta masukan atas apa yang sedang kita hadapi, pandangan ke depan, dan dampak baiknya buat kepentingan bersama. Itu jauh lebih baik, lebih efektif daripada penyelesaian. Karena dari berbagai sisi kita melihatnya dibandingkan dengan dilakukan oleh sendiri. Ya, luar biasa, berarti Ibu betul-betul melihat dari berbagai sisi dan mempertimbangkannya bukan hanya atas pemikiran Ibu sendiri. Nah, adakah yang menurut Ibu tantangan nih dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus yang menimbulkan dilema Bu? Tantangan tentu saja ada. Mungkin adalah bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah keputusan yang dapat menguntungkan di kedua belah pihak, yang artinya ini kan sama-sama benar. Jadi tidak mungkin atau merugikan siapapun, serta efek jangka panjangnya bagaimana baik untuk semuanya. Jawaban Ibu sangat bagus sekali ya Bu, bagaimana keputusan yang Ibu ambil itu jangan sampai merugikan salah satu pihak. Nah ini benar-benar Bu, Ibu sangat memperhatikan dan menghargai orang lain. Baik sekali Bu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah aturan Bu, aturan tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus yang tadi yang menimbulkan dilema etika? Maksudnya apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu juga ketika menghadapi suatu permasalahan, atau ada jadwal Bu untuk menyelesaikannya? Kalau misalnya ada, bagaimana bentuk dan prosedur yang Ibu jalankan? Kalau secara jadwal mungkin tidak ada, tapi secara prosedur pasti ada, baik itu masalahnya ringan ataupun besar. Saya pastikan melalui komunikasi terlebih dahulu dengan rekan lainnya, meskipun kadang saya juga punya keputusan. Tetapi dengan ini bertanya atau pemikiran orang lain, maka itu akan menguatkan diri kita atas apa yang kita putuskan benar atau tidak, bagus atau tidak untuk kepentingan orang banyak dan jangka pendek serta jangka panjangnya bagaimana. Intinya saya selalu berkomunikasi bersama dan dalam mengambil keputusan bersama. Ya Bu, berarti Ibu kuncinya adalah komunikasi ya Bu ya. Oke Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan Bu? Ya pasti ada saja. Saya selalu melakukan koordinasi atau kerjasama dan diskusi dengan berbagai pihak yang terlibat atau yang berkepentingan, sehingga dari situ banyak bermunculan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga memudahkan juga bagi saya untuk memilih mana yang terbaik. Sangat keren sekali jawaban Ibu ya. Itu buat pembelajaran bagi dia Bu. Nah ini Bu, di pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, apa nih pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pihak dengan cara musyawarah, menghargai berbagai sudut pandang yang ada sebagai referensi dalam menentukan sebuah keputusan yang diambil. Nah, keputusan tersebut juga sudah barang tentu harus berpihak pada kepentingan orang banyak,
dan baik dampaknya untuk jangka panjang serta tidak merugikan salah satu pihak. Alhamdulillah, luar biasa sekali pembelajaran yang bisa Ibu ambil. Benar kata pepatah, setiap permasalahan pasti ada hikmah di dalamnya ya Bu ya. Benar sekali nih. Iya. Ibu, terima kasih banyak nih atas waktu dan kesediaannya menjadi narasumber Lia pada tugas Lia kali ini. Ya, Neng, sama-sama. Alhamdulillah Ibu juga bisa membantu Neng Lia. Semoga bermanfaat dalam kegiatan guru penggerak. Baik Bu, terima kasih. Lia mohon izin pamit. Semoga Ibu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas. Salam sehat dan bahagia Bu. Amin. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.